Saya mengundang kalian, teman-teman dewasa muda, pasangan muda, untuk join di acara Home Community Church setiap hari Kamis minggu pertama dan ketiga, jam 6:30 malam di Ekumene Hall, Mall Arta Gading, lantai 3. Sampai ketemu ya. Salam saudara, kita masuk episode 701, Abam. Dari pria usia 25 tahun single di Bekasi. Pak, saya ingin bertanya menurut Pak Eras, siapakah antikris akhir zaman ini? Apakah antikris akhir zaman ini? Dalam kurung mohon jangan menyinggung, oke. Karena jumlah kitabnya sama dengan bilangan antikris itu. Dan juga nama kitabnya juga ada nama-nama binatang. Lalu yang bikin saya kaget juga mereka menunggu Mesias. Mereka yang akan memerintah selama 7 tahun sama persisnya dengan kepemimpinan antikris yang ada di kitab Wahyu yaitu selama 7 tahun. Bagaimana menurut tanggapan Pak Eras? Yang pertama, antikris itu semua kekuatan yang menentang Injil dan mempersulit pelayanan pekerjaan Tuhan. Itu antikris, udah pasti. Dan dari tulisanmu kamu tahu. Kita tidak menyebut siapa-siapa, tapi saya harus mengatakan bahwa semua kekuatan yang menentang antikris, yang menentang Kristus maksudnya itu antikris. Terutama yang secara frontal, head to head, menyulitkan kehidupan orang Kristen dan dalam ibadahnya. Itu antikris. Jadi setiap masa itu selalu ada antikris ya. Setiap masa selalu ada antikris. Oke, cukup. Si penanya cerdas dan Anda sudah tahu siapa main antikris, siapa antikris utama itu. Sekarang janda Sumatera Utara. Pak Eras begini Pak, bagaimana saya yakin kalau doa yang saya panjatkan sampai ke hadirat Tuhan, sedang saya masih terus punya masalah yang menurut saya berat. Yaitu anak saya 3 orang sampai saat ini belum juga hidup menurut firman Tuhan. Waktu sudah semakin singkat, inilah yang selalu mengganggu di hati dan pikiranku sampai saat ini. Apakah yang harus saya lakukan? Sedang usia saya pun tinggal menghitung hari-hari sisa. Berat bagi saya masalah ini Pak. Tolong ya Pak. Dan kalau surat ini dibacakan, mohon di WA dulu agar saya dengar. Begini Bu, yang pertama ibu ini wanita cerdas. Yang kedua ibu ini wanita keras. Yang ketiga ibu ini wanita yang rohani. Ibu sudah mengenal kebenaran dan terbeban agar anak-anak ibu diselamatkan. Nasihat saya kepada ibu terus mencari Tuhan. Hidup dalam kekudusan dan kesucian Tuhan. Anak ibu pasti diselamatkan. Kalaupun ibu sudah meninggal, pasti Tuhan akan ingat doa ibu untuk keselamatan anak dan keturunan ibu. Ibu harus menjadi kekasih Tuhan. Kalau ibu jadi kekasih Tuhan, orang yang ibu kasih juga dikasih Tuhan. Kalau sekarang belum, ibu jangan berpikir bahwa Tuhan tidak mendengar doa ibu. Anda tidak perlu harus menerima bukti dalam waktu sesuai skenario ibu atau jadwal ibu. Tuhan menjawab sesuai jadwalnya. Sekarang ibu harus sungguh-sungguh menjadi kekasih Tuhan. Roh Kudus akan menolong ibu. Minta tolong Tuhan, bagaimana aku menjadi kekasihmu. Tuhan akan tolong ibu. Ya? Oke, Tuhan memberkati. Dari pria usia 35 tahun. Ini pelayanan di Kepulauan Talaut. Terima kasih jawabannya Pak. Kembali pertanyaan saya mengenai kitab Wahyu pasal 13 ayat 18 sampai 18. Tanda ini apakah chip seperti yang kebanyakan orang katakan dalam film Antikris atau tanda seperti apa? Karena di tempat pelayanan saya di desa Binalang Talaut ada yang mengajarkan tanda itu vaksin. Dan juga apakah ajaran dari kitab suci
itu bisa dibagi 3. Perjanjian Lama disebut ajaran nabi-nabi, kitab Injil disebut ajaran Tuhan Yesus, dan Kisah Para Rasul, kitab Wahyu disebut ajaran Rasul. Sehingga dari 3 ajaran ini yang tidak bisa dilakukan itu ajaran Rasul. Contoh di kitab Kisah Para Rasul, orang-orang menjual segala miliknya dan mempersembahkan semuanya di kaki Rasul serta membagikannya. Oke. Soal pembagian ini, saya tidak pernah mendengar ada pembagian semacam ini. Kalau di Perjanjian Lama ada beberapa pembagian, ada Taurat, ada nabi besar, nabi kecil, ada sejarah, ada sastra, ya. Di Perjanjian Baru ada Injil Sinoptis, Injil Yohanes, ada surat-surat Rasul, ada Rasul Paulus, ada Petrus, Yohanes. Tapi pembagian 3 ini tidak pernah saya kenal, ya. Tapi bisa saja orang membagi-bagikannya demikian. Nah, mengenai ajaran rasul-rasul tidak bisa dilakukan, ini maksudnya apa? Kalau yang terjadi di Yerusalem pada waktu setelah Pentakosta atau Pasca Pentakosta, di mana orang-orang yang bertobat menjual mereka milik tanah mereka lalu untuk hidup bersama, mereka nikmati bersama, itu sebenarnya bukan budaya orang Kristen saja. Di Yahudi itu juga ada kelompok-kelompok Yahudi yang perusahaan milik bersama, kampung bersama, tanah bersama. Itu ada sampai hari ini. Mereka punya kampung, kibut-kibut di mana mereka bisa hidup cara demikian. Dan itu yang dinamakan komuni. Dari komuni muncul komunis. Jadi tidak ada strata yang kaya banget, yang miskin banget. Jadi tidak ada, ya. Jadi tingkat sosialnya bisa sama, tidak kapitalisme seperti Amerika atau negara-negara barat. Yang kaya-kaya sekali, yang miskin-miskin sekali. Yang punya modal kuat, punya, yang lain ya jadi hanya pegawai saja. Kekristenan sudah mulai dengan pola hidup seperti ini. Dan itu sebenarnya bisa dilakukan. Tetapi di tengah-tengah orang yang takut akan Allah. Dalam suasana kerohanian yang baik. Kalau zaman sekarang udah tidak mungkin. Dunia jahat. Dan ingat, kalau itu peristiwa tahun 35 kira-kira ya. 35, 30. Beberapa puluh tahun kemudian Yerusalem hancur. Dan mereka juga tidak perlu menyesali kalau mereka pernah menjual harta mereka dan hidup bersama. Karena tidak lama kemudian Yerusalem dihancurkan. Jadi penjelasan saya ini, bahwa apa yang diajarkan rasul-rasul bagaimanapun pasti bisa dilakukan. Tapi harus bijaksana, ya. Harus bijaksana. Mana yang harus dengan cara bagaimana mengaplikasikan nasihat rasul-rasul itu. Nah, ini khusus mengenai menjual harta dimiliki bersama, itu kasus khusus yang harus kita lihat latar belakangnya. Waktu itu bisa. Sekarang mungkin tidak. Lalu bagaimana mengaplikasikan kebenaran bahwa kita harus saling mengasihi? Ya tentu kita bisa berbagi hari ini untuk orang lain dalam batas tertentu sesuai pimpinan Roh Kudus. Dan itu harus dilakukan. Kita berbagi milik kita untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Puji Tuhan, saya kira cukup itu. Saya tidak setuju kalau dikatakan apa yang diajarkan rasul-rasul tidak bisa dilakukan. Semua bisa dilakukan. Ya, hanya bentuknya, caranya, versinya beda. Oke, dari pria usia 43 tahun belum menikah di Solo, wira swasta. Saya mempunyai banyak masalah, tapi masalah saya yang Shalom mempunyai banyak. Saya mempunyai banyak masalah, tapi ini masalah saya. Yang wanita muslim yang membuat saya menjadikan semua kacau. Karena membuat saya sulit melupakannya. Padahal dia mau nikah, malah saya jadi tidak bisa stabil dalam hidup sehari-hari. Ini maksudnya apa ya? Saya mempunyai banyak masalah, tapi ini masalah saya yang wanita muslim. Mungkin ada masalah dengan wanita muslim. Tetapi saya ingatkan tidak semua wanita muslim membuat masalah negatif. Wanita muslim yang baik juga banyak.
yang buruk juga ada. Wanita Kristen yang baik juga banyak, yang buruk pun mungkin juga ada. Bahkan banyak, mungkin banyak. Ada juga lah. Jadi bukan soal Muslim atau Kristennya, ini tergantung individu ya. Saya tidak tahu masalah kamu apa, cuman coba kamu periksa dirimu ya, tidak menyalahkan orang. Dia mau nikah malah saya jadi tidak bisa stabil dalam hidup sehari-hari. Kamu usia 43 tahun dengan cara menulis ini kamu gak matang. Ya jadi begini nak, yuk kamu dengarkan khotbah saya. Kalau kamu merasa bahwa wanita muslim ini tidak membuat kamu sejahtera ya kamu jauhi, kamu hindari ya. Kalau kamu mau menikah, menikahlah dengan orang seiman ya. Dan jangan juga membuat masalah atau kesulitan atau kerugian kepada orang lain ya. Roh Kudus akan menolong kamu. Jadi kamu harus belajar kebenaran dulu biar kamu stabil. Kalau kamu stabil, kamu menghadapi apapun kamu tetap stabil. Tapi kalau kamu masih tidak dewasa, labil, kamu menghadapi wanita Muslim kayak wanita Kristen kayak wanita manapun juga kamu jadi labil. Ya, yang penting kamu dewasa rohani dan tidak ada pilihan lain untuk dewasa belajar firman dan berdoa dengan tekun. Ya, jangan menyalahkan atau mengkambing hitamkan orang. Ya, kitalah yang harus kokoh dan mengambil keputusan supaya kita tidak dipengaruhi, tidak diatur, tidak diremut, diatur oleh orang lain. Tuhan memberkati. Oke, dari wanita usia 40 tahun menikah satu anak angkat ya, pegawai swasta. Pak Eras pertama kali saya kenal Pak Eras dari teman yang sering kirim renungan Truth ID by WA. Dan setelah saya mendengar khotbah Pak Eras, saya banyak diubahkan. Dan terlebih lagi waktu membahas perihal orang tua, saya sangat diberkati dan tak ingin menyia-nyiakan waktu untuk bisa menyenangkan ketiga orang tua saya. Ibu mertua sudah meninggal. Pak, saya punya kegalauan, mohon diberi arahan dan mohon maaf jika surat saya panjang. Saya menikah sudah 15 tahun sampai sekarang belum dikaruniai anak kandung. Suatu hari dalam doa saya berkata bahwa apapun yang Tuhan berikan, saya tidak akan kecewa termasuk belum adanya anak kandung lahir dari rahim saya. Karena Tuhan sudah sangat baik memberikan suami yang mengasihi saya apa adanya dan menghormati saya walau saya belum bisa melahirkan anak kandung yang diingininya. Tapi bila Tuhan mengizinkan saya merawat anak, maka berilah tanda, yaitu jika ada orang tua dari pasangan yang sah memberikan anak itu kepada saya, maka saya akan merawatnya. Waktu itu karena ekonomi kami belum stabil, jadi kalau mau adopsi anak dari panti asuhan kami takut malah menelantarkannya. Perlahan-lahan ekonomi kami stabil, dan saya juga sudah lupa dengan doa saya tentang anak itu. Suatu hari ada pasangan suami istri meminta kami untuk mengadopsi anaknya karena mereka takut tidak bisa membesarkan anak yang dikandungnya itu. Ekonomi mereka kurang bagus, anaknya 3 dan ternyata hamil lagi anak keempat. Mereka sekarang tinggal beda kota dengan kami. Terus saya ingat doa saya waktu itu dan saya sampaikan ke suami. Kata suami, jika itu sudah jadi doa saya, Tuhan kirimkan seperti yang saya minta, berarti Tuhan izinkan kami merawatnya. Akhirnya anak tersebut kami adopsi, tapi tidak melalui pengadilan. Tapi saat lahir langsung atas nama kami berdua sebagai orang tua kandung. Pertanyaan, apakah perlu suatu ketika saya memberitahukan kepada anak saya siapa orang tua kandungnya? Karena semua orang di lingkungan kami tahu dia anak angkat bukan anak kandung. Tidak usah. Tidak usah diberitahu bahwa dia anak angkat. Tidak usah diberitahu orang tua kandungnya. Yang pertama, kamu harus beritahu dia. Anak kandung bukan anak kandung adalah anak kecintaan. Karena orang tua kandung pun belum tentu mencintai anak kandungnya dengan baik. Tapi walaupun dia bukan kandung, kamu cintai seperti anak kandung. Jadi tidak perlu beritahu. Kalau suatu hari dia tahu, kamu jawab ini. Nah, aku gak perlu beritahu karena kamu sudah jadi anak kandungku. Aku gak peduli kamu bukan dari kandunganku, tapi kupandang, ku rasakan, ku perlakuan kamu sebagai anak kandungku. 2,
Kenapa tidak beritahu orang tua kandungnya? Kamu harus beritahu karena hal itu akan melukai. Melukai hatimu dan melukai orang tuamu. Ya, dia akan merasa bersalah kenapa menyerahkan anaknya kepada orang lain. Itu masalahnya. Ya, oke. Jadi nggak usah beritahu. Kalau sampai dia tahu, jawab ini. Oke? Kamu punya jawaban yang kokoh. 2. Jika perlu kami beritahu kira umur berapa. Idealnya apakah aman juga untuk psikologi anak saya? Tidak aman untuk psikologi. Kalau menurut saya dalam kasus ini tidak perlu. Tapi kalau nanti ada masalah warisan dan lain-lain mungkin beda. Tetapi saya harus beritahu bahwa secara legal standingnya dia anak kandungmu. Jadi memang udah gak ada masalah soal warisan. Oke. 3. Apakah boleh jika suatu hari anak saya berhasil? Saya minta dia mencari orang tuanya dan berbakti juga kepada orang tuanya. Keluarga saya melarang saya ada kontak dengan orang tua kandungnya dan tidak boleh memberitahu asal-usulnya. Sudah benar. Kalau suatu hari anak itu berhasil, itu urusan nanti gimana Roh Kudus pimpin. Hari ini tidak usah bikin skenario macam-macam. Itu jawaban saya. Tuhan memberkati. Berikutnya dari wanita usia 25 tahun, belum menikah. Finance. Pak Era, saya ada sebuah pertanyaan. Saya sedang dekat dengan laki-laki yang sudah bercerai. Pada awal hubungan pria ini dipaksa menikah di usia 22 tahun oleh keluarga, mantan istri dan keluarga istri, padahal pria itu belum siap menikah dan sudah menangis memohon untuk tidak dinikahkan, tapi tidak ada yang mendengar. Karena pria ini belum bisa berpikir dewasa, dia mengikuti kemauan keluarganya untuk menikah. Pernikahan 1 tahun beberapa bulan tinggal bersama di satu kota. Setelah itu wanita ini meninggalkan dan tinggal di Jakarta. Meninggalkan dan tinggal di Jakarta. Wanita ini pun memutuskan ingin punya anak dengan berpikir bahwa punya anak membuat permasalahan selesai. Tapi ternyata tidak. Pria ini bercerai karena istrinya tidak terus berantem dengan mertua, memaki mertua dengan keluarganya. Posisi pria ini selalu membela istrinya sampai berantem dengan orang tua sendiri. Wanita ini pun bermain dating apps dalam pernikahan dan pernah bermalam di luar tanpa pemberitahuan suaminya selama 2 malam. Pulang dengan baju yang berbau rokok dan pernah berkata ingin cerai dan mencari laki-laki lain supaya dia lebih bahagia. Di dalam pernikahan pun sudah coba dicari solusi agar tidak ribut dengan mertua, tapi mantan istrinya terus-menerus kembali ke cycle tersebut. Berantem, mengadu ke suami, ribut. Semenjak mantan istrinya meminta cerai, pria ini memohon untuk tidak cerai selama 4 bulan. Tapi wanita ini menolak hingga mengalami depresi. Akhirnya pria ini sudah mulai menerima kenyataan dan akhirnya istrinya menceraikan secara sah. Pada awal hubungan saya tidak tahu bahwa pria ini sudah pernah menikah dan memiliki anak. Sudah mencoba untuk memberitahu untuk kembali ke istri dan anaknya karena apa yang sudah diberkati Tuhan tidak bisa dipisahkan. Tapi laki-laki ini menolak dan tidak akan pernah kembali ke masa yang gelap. Menurut dia dan keluarganya pun tidak ingin pria ini kembali bersama mantan istrinya. Tapi sudah beberapa lama mengenal pria ini. Saya sudah beberapa lama mengenal pria ini dan saya bisa melihat bahwa pria ini memiliki karakter yang baik dan saya inginkan dalam pasangan. Tapi saya merasa bersalah karena Alkitab mengatakan bahwa pernikahan setelah bercerai adalah berzina. Pria ini Katolik dan saya Kristen, mohon bantuannya Pak. Karena menurut saya semua orang pernah melakukan kesalahan di masa lalu dan Tuhan pun pasti akan mengampuni. Bagaimana menurut Pak Pendeta? Apakah bisa saya menuju jalan yang serius? Kamu bertanya tapi kamu sudah serius. Kamu ini tanya tapi kamu sudah serius dengan pria ini. Hati kamu itu sudah melekat dengan pria ini. Kamu sebenarnya bukan mau minta nasihat, tapi kamu itu minta legal, minta konfirmasi. Bukan minta konfirmasi, kamu minta legitimasi. Hati kamu sudah melekat dengan pria ini. Kamu memandang pria ini baik. Cuman ganjalannya soal perzinahan tadi. Dan kamu mengharapkan saya menjawab
tidak apa-apa menikah, bukan berzina. Begitu kan? Yang saya mau beritahu kepada kamu, kamu harus doa sungguh-sungguh. Apakah benar ini pasanganmu? Karena pria ini pria yang rapuh. Mungkin tidak serapuh dulu, tetapi pria ini sebenarnya pria yang tidak kuat, tidak tangguh. Ya. Tidak tangguh. Lalu bagaimana dengan istri yang istrinya dia sekarang yang sudah cerai, apakah sudah menikah atau belum? Jadi masalah menjadi rumit. Kamu menikah dengan pria, nanti ada masalah-masalah yang mestinya kamu tidak alami kalau menikah dengan pria lain yang tidak pernah punya latar belakang seperti pria ini. Kamu tulis dalam pertanyaanmu, orang juga bisa bersalah, punya masa lalu yang buruk. Sebenarnya kamu sudah melakukan pembelaan. Kamu sudah setuju mau menikah dengan dia. Tapi kamu hanya ingin supaya perkawinanmu tidak dianggap sebagai perzinahan. Dan kalau kamu mengerti kebenaran, pria yang kamu hendak nikahi ini tidak banyak mengenal kebenaran. Atau belum. Nasihat saya adalah kamu akan membayar mahal harga perkawinanmu dengan pria ini. Saya tidak melarang karena saya tidak berhak untuk melarang. Saya juga tidak mengizinkan karena saya tidak berhak memberikan izin. Saya hanya menyarankan kamu berdoa beberapa saat ini dan minta kepastian dari Tuhan. Oke? Kalau soal perzinahan, Alkitab memang berkata tidak boleh cerai kecuali karena porneia, kecuali karena pornos. Sebuah keadaan di mana memang hakikat perkawinan tidak bisa dipertahankan, itu pornos. Dan orang yang menikah dengan orang yang cerai itu moikos, bukan pornos, moikos. Tentu tidak berkualitas. Tetapi kalau kamu memilih ini ya tidak ada yang bisa melarang, Tuhan pun tidak melarang. Hanya setiap keputusan ada harganya. Oke, Tuhan memberkati. Supaya saya juga tidak bersalah kepada Tuhan dengan jawaban saya. Saya pun juga harus bertanggung jawab kepada Tuhan atas jawaban yang saya berikan kepada penanya. Dari usia 20 tahun mahasiswa, Pak, saya ingin bertanya tentang etika. Saya mencoba menjelaskannya dengan sebuah cerita ya Pak. Di tahun 1964, sebuah radiasi gamma dideteksi secara kebetulan. Lalu 2 ahli astronomi membangun satelit untuk menangkap radiasi itu kembali. Tapi antena itu hanya menangkap dengung dari segala arah. Mereka curiga lalu mereka mencoba mengubah antena dan menyingkirkannya sarang merpati. Tapi merpati terus kembali ke antena itu. Akhirnya merpati itu harus dibunuh. Menurut Pak Eras, apakah baik jika kita harus sampai menyingkirkan habitat hewan karena kepentingan manusia? Bagaimana etika Kristen bicara soal ini? Oke. Ini masalah bisa dianggap prinsip, bisa dianggap tidak prinsip. Tetapi menyingkirkan habitat hewan dalam stadium tertentu nggak apa-apa. Dia membunuh hewan ini hanya satu, kecuali seluruh merpati di dunia dia bunuh. Tapi kalau yang 1-2 demi antena yang memang berguna untuk kepentingan masyarakat atau hayat hidup manusia yang banyak, ya, seperti satelit ya, enggak apa-apa. Saya kira ini tidak menyalahi etika. Kalau hanya 1-2 ekor habitat kita rusak ya, enggak masalah. Jadi harus cerdas melihat setiap kasus ya. Setiap kasus harus dilihat secara cerdas dampak efeknya dalam globalisasi, dalam globalnya. Oke, Tuhan berkati. Dari pria usia 13 tahun kelas 9 single Surabaya. Oke. Di rumah sering ikut live streaming turut ID sama mama dan nenek. Dulu juga pernah ikut sekolah minggu online namanya HOBC. Tapi aku sekarang lagi liburan di Bekasi di rumah sepupu saya, Opa. Oh ya Opa, pas hari Minggu aku ikut Sunday Service yang ketiga tanggal 25 Juni itu. Pertama kalinya aku ke MAG ke gereja Rehoboth. Tapi seru banget bisa sesekali ikut ibadah offline dan ketemu Opa deket banget pas ibadah. Aku duduk dekat bapak tua yang Opa ajak omong. Nah gini, Opa aku ada kepengin sekolah di
Ekumene Christian High School, tapi ada banyak hambatan Opa. Ke-1 tinggal di Surabaya, jadi aku harus pindah ke tempat tinggal kedua. Biayanya Opa, kedua biayanya. Terus yang ketiga mama saya itu single parent. Mama sama papa udah cerai kira-kira tahun 2018 sampai 2019. Udah gitu uang bulanan dikasih cuma 5 juta. Aduh. Yang dimana kalau tinggal di Surabaya itu biayanya besar Opa. Jadi nggak mungkin bisa sih buat sekolah di Ekumene High School. Soal biayanya mahal. Mamaku kerja anjem sekolah dan antar jemput sekolah. Dan kadang bantu temannya Opa. Tiap hari aku doa sama mama sama Tuhan supaya bisa sekolah di Ekumene Christian High School yang juga jadi harapan mama saya. Opa ngomong-ngomong aku udah ambil rapat kelas, naik kelas 8. Nilainya bagus-bagus sih, apalagi nilai B. Inggris bagus Opa. Di kelas juga sering diminta ajarin si Opa sama teman-teman. Di kelas juga sering diminta ajarin ke teman-temannya. Gitu aja sih Opa lagi. Butuh teman cerita aja hehe. Terima kasih Opa. Oke. Nanti ini tolong dihubungi anak ini. Oke, nanti kamu dihubungi. Kalau kamu pinter nanti Opa yang bayarin sekolah kamu ya. Enggak apa-apa nak. Mamamu enggak mampu nanti Opa yang bantu kamu ya. Ya Opa jadi opamu ya. Nanti dihubungi. Kalau ini 8 ya, kelas 8 ya. 2 tahun lagi ya. Oke, enggak apa-apa, nanti dihubungi. Pokoknya nanti pasti kau hubungi Opa bantu kamu sekolah ya. Oke. Sekarang dari wanita usia 46 tahun. Pak hanya mau menyampaikan terima kasih kepada Pak Eras, gembala senior kami atau GS. Terima kasih atas penyingkapan firman Tuhan mengenai Logos. Saya semakin kagum dan menaruh hormat kepada Tuhan Yesus. Satu-satunya Tuhan yang layak dipuji-puji. Amin. Aduh Pak, gak tahu mau ngomongin gimana lagi. Saya hanya ingin berubah dan terus berubah menjadi manusia yang layak di hadapan Bapak di surga. Setelah mendengar penjelasan di sesi 4, saya nggak nahan Pak dan meneteskan air mata. Bahkan jadi nangis. Isinya panjang ya. Karena kagum kepada Tuhan Yesus, kepada satu-satunya Elohim Yahweh, Bapa yang Maha Mulia. Terima kasih, sehat-sehat selalu. Tuhan melindungi dan menjagai Pak Eras, seluruh bumi dan sujud menyembah Tuhan Yesus. Amin, amin. Terima kasih kamu menulis ini. Saya ingatkan ada tuduhan yang mengatakan saya mengajarkan Yesus bukan juru selamat. Itu salah, itu fitnah. Yesus adalah juru selamat. Maka jangan potong khotbah saya lalu menimpali. Harus tahu isi keseluruhannya. Yesus adalah juru selamat satu-satunya. Dan gak ada keselamatan di luar Kristus. Kalau potong khotbah saya nanti salah. Oke, saya kira cukup itu. Tuhan memberkati, sampai jumpa di episode 702. Tuhan memberkati.